Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Beberapa waktu kita mengkaji tema tentang masalah taubat. Jadi saya sampaikan materi-materi itu saya ambil dari kitab karya Imam Al-Ghazali, dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu menerangkan tentang perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu ada yang namanya ibadah, terus ada yang namanya kebiasaan. Nah, ibadah dan kebiasaan ini ada penyakitnya. Nah, penyakitnya itu harus diobati. Nah, ketika kita beribadah ada kekurangan. Nah, dalam kebiasaan pun manusia itu ada kekurangannya, ada minnya. Jadi yang namanya aktivitas Mas Toto dan jamaah Masjid Nurul Ikhlas itu tak lepas dari dua hal, yakni orang yang beriman. Satu ibadah, dua kebiasaan. Nah, dua hal ini ibarat orang nanam tanaman, padi atau jagung dan lain sebagainya, tak luput dari yang namanya penyakit. Penyakit itu jangan dibiarin, namun penyakit itu harus diobati. Nah, pengobatan pertama itu kata Imam Ghazali di dalam kitabnya pertama kemarin itu kan kita menyampaikan masalah taubat dengan berbagai pembahasannya sudah kita lewati. Kemudian setelah bertaubat naik, kalau kita ingin selamat tanamannya, ibadah kita, kebiasaan kita, bertaubat. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah bersabar. Orang sakit kemudian diberikan petunjuk oleh dokter, Bapak ini punya penyakit A, terus solusi dan obatnya adalah B. Kemudian pantangan-pantangannya tolong dihindari Pak. Itu resep dokter pasti seperti itu. Nah, untuk menghindari pantangan dibutuhkan yang namanya sabar, pasti itu. Nah, sabar itu definisinya adalah tetapnya pendorong agama di dalam menghadapi pendorong hawa nafsu. Itu thabatu ba'ithuddin fi muqabalati ba'ithil hawa. Jadi yang namanya sabar kata Imam Ghazali adalah tetapnya pendorong agama di dalam menghadapi pendorong syahwat. Jadi kita menangkan resep dokter untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi yang namanya kalau sudah punya tamu kolesterol, asam urat, terus apa lagi tuh, dan lain sebagainya, itu resep dokter harus dimenangkan. Kalau kita menghadapi syahwat itu kan, wah ngilor nih, panas-panas kelihatannya es campur Garut, wah mantap tuh es doger, siang-siang jam 2 siang, lah terus Anda belum apa-apa isinya, wah tunggu aja tanggal mainnya. Jadi menurut syahwat enak, tapi menurut kesehatan sangat beresiko. Nah, ketika kita mampu menahan diri untuk tidak minum es campur atau pantangan-pantangan yang diberikan oleh dokter, maka kita termasuk orang yang dinamakan bersabar. Karena dorongan agama kita menangkan, resep dokter kita pegang teguh, mengalahkan hawa nafsu, pendorong agama. Nah, itu adalah yang dinamakan sabar. Begitu luar biasanya Imam Ghazali mendefinisikan setiap subtema sehingga bisa dinalar. Oh, ternyata sabar itu kita harus tetap konsisten memenangkan tujuan agama, memenangkan tujuan kebaikan, dan hidup itu harus senantiasa dipupuk. Kalau enggak, kalah dengan pendorong hawa nafsu. Makanya harus dilatih. Kemudian di sini diberikan beberapa kutipan ayat sebagai muqaddimah pembahasan. Di antaranya adalah surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Dan kami jadikan di antara mereka manusia orang-orang yang beriman a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang mereka mendapatkan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami. Kapan mereka mendapatkan petunjuk? Lamma sobaru, ketika mereka mau bersabar. Jadi yang namanya pemimpin diangkat derajatnya oleh Allah, pasti itu modalnya yang paling utama adalah bersabar. Kemudian kalau ini dalam konteks menjadi pemimpin. Kemudian kalau mendapatkan pahala di dalam surah An-Nahl, wala najziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas orang-orang yang bersabar, membalas dengan pahala mereka dengan sebaik-baik balasan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mau jadi pemimpin modalnya sabar, mau sukses modalnya harus bersabar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cukup sebagai mukaddimah beberapa ayat saya kutipkan. Sekali lagi diingat-ingat, bahasa Indonesia aja deh. Yang namanya sabar adalah tetapnya pendorong agama atau berjalannya pendorong agama di dalam menghadapi pendorong syahwat. Contoh sederhana, ketika dipanggil muazzin dari Masjid Nurul Ikhlas, hayya 'alas shalah, pas pegang HP, itu kira-kira syahwat itu ingin panggilan HP atau ingin menunaikan sholat? Syahwat ini, syahwat HP. Nah, kita itu disuruh perang dengan diri kita sendiri. Lah perangnya Pak Sony, musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya nggak kelihatan, ada dalam diri kita. Kalau kita nggak piawai mengelola hawa nafsu kita, senantiasa kita dibanting terus kayak WCW zaman dulu kan ada itu Smackdown kayak gitu. Jadi kita di Smackdown mulu sama hawa nafsu. Mau sholat berjamaah nggak mampu. Artinya kita di Smackdown itu sama hawa nafsu. Nah, sekarang kita harus kuat men-Smackdown, membanting hawa nafsu kita. Makanya ada istilah perang dengan hawa nafsu, ya Bang Andre ya. Jangan mau di Smackdown nama hawa nafsu. Kalau bisa hawa nafsu kita Smackdown, kita banting untuk menuju ke Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dianugerahi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.